saya punya pondok dan punya semuanya. Saya tidak cerita karena saya uzub ya, tidak. Itu tidak ada hasil dari Hongkong gitu. Karena saya 4 tahun di Hongkong itu 2 tahun renovasi rumah ibu, yang 2 tahun lagi itu nggak jelas gitu. Karena kalau di organisasi kan ya seragam, bener nggak? Bener. Terus infak seikhlasnya gitu kan, kan kalau nggak ngasih juga nggak enak kan, seperti itu. Tapi waktu itu saya nggak berpikir seperti itu. Dan 4 tahun itu sampai ibu saya uangnya pada kemana gitu. Tapi saya yakin Allah akan mengganti setelah saya nanti pulang. Makanya sekarang yuk kita buat peta hidup. Kalau yang mau nikah harus ikhtiar dari sekarang. Maksudnya ikhtiar itu bukan nyari gitu, tidak. Kalau nikahnya sama dengan ikhwan, ya nyari di pondok pesantren, ya kan? Kalau misalnya nyarinya di Hongkong, ya nikahnya baru Hongkong. Ya, itu aja sambutan dari saya, karena saya juga tidak mau terlalu panjang ya. Kebetulan saya juga belum datang, terus saya juga di sini instruksinya sebagai sambutan saja gitu ya. Insya Allah nanti barangkali teman-teman mau ya. Boleh tanya sesuatu? Jodoh ya? Barangkali nanya jodoh. Enggak, soalnya seperti tadi Nampak. saya ingin bertanya sesuatu tentang keberhasilan Ukti soal tadi sudah bisa mendirikan pesantren itu yang seperti apa itu, biar kami bisa belajar dari Ukti. Syukur. Oh, kirain cari jodoh. Baik, sebenarnya itu tuh tadi berawal dari apa ya? Dari pribadi saya sendiri ya. Saya pulang dari Hongkong itu menikah, terus suami itu sebelum menikah kita punya ikrar, ya janji, Mi kalau menikah saya nggak mau Umi terjun jadi aktivis lagi, gitu kan? Begini jadi aktivis. Oh ya udah, karena dia tahu kesibukan saya sibuk banget ya waktu itu. Saya terima kan permintaannya. Dia mau bertanggung jawab sepenuhnya menafkahi saya. Akhirnya pas habis menikah, karena saya itu orangnya bosanan ya, orang biasa di luar, suruh jadi ibu rumah tangga yang baik, diem aja. Akhirnya saya kerja kan kerja karena saya juga basicnya ngajar ya, saya ngajar. Tapi itu juga sebenarnya habis itu setengah-setengah. Kalau ngajar itu beda dengan jadi aktivis. Aktivis itu saya selalu keliling ya, jarang pulang gitu kayak Bu Kodim. Nah akhirnya cuma setahun saja setelah saya punya anak. Dan Abi pinter, dia punya taktik, boleh kerja tapi udah ambil dulu gitu. Karena kalau orang udah ambil itu beritanya lebih sedikit ketimbang walaupun udah punya suami tapi masih bebas, dia punya anak. Akhirnya saya ambil 2 bulan, saya diterima ngajar. Terus cuman hanya nggak nyampe hitungan tahun saya resign gitu ya, karena Abi pengen anak itu tidak dirawat atau dibantu, dirawat oleh ibunya gitu, seperti itu. Karena kebiasaan keluarganya itu ibu bapaknya karir, anaknya yang ngurusin orang lain. Sampai ibunya dipanggil mahnya beda, yang jaganya lebih ini akrab ketimbang ibunya sendiri. Nah, setelah saya resign, saya pindah ke Indramayu di kampung saya. Nah, pada saat itu saya masih ingat tahun 2009 akhir. Saya 28 saya nikah, 29 saya pulang ke Indramayu. Kalau waktu itu suami masih dinas di Hasan Sadikin, Bandung, Hasan Sadikin. Suami juga pindah di Indramayu di RSUD Sentot. Saya juga resign ya dari situ. Nah pada saat itu di kampung kelahiran saya itu jauh banget ya, karena saya biasa ngantau ya dari dulu. Dari jauhnya gini, kalau dulu kan zaman saya itu kalau sore itu udah ngaji gitu ya, malamnya ngaji kitab, pokoknya kesibukannya untuk agama gitu ya. Tapi sekarang mereka lebih sibuk main PS gitu, main biliar gitu. Nah
gara-gara itu makanya saya terbesit dari nganggur. Awalnya saya dikontrakan, tinggal di kontrakannya tuh di rumah tua, sebulan itu cuma 1.500.000. Itu saya buat untuk pondok kecil-kecilan gitu. Jadi abi yang imamin, saya ngajar gitu. Waktu itu santri cuma 1-2 aja gitu ya. Saya sebarin surat dan sebagainya, saya ngajarin sesuai dengan kemampuan saya. Tapi bertambah bulan, bertambah tahun, alhamdulillah santri makin banyak dan tidak muat kontrakan itu. Akhirnya ada yang wakafin tempat di belakang kontrakan, ini tempat sampah. Senang saya ya, akhirnya suami udah ini SK-nya Abi di ke bank gitu untuk bangun ini, bangun pondok. Dulu cuma berapa, 4x5 kalau nggak salah. Saung, kalau di Jawa Sunda kan saung ya. Bikin saung itu, akhirnya saya bayar Ustaz. Dan kenapa takfid? Saya pertama kali, saya masih ingat Ustaz dari Ismail Maula, dia udah 3 tahun sih sekarang udah nikah. Itu hafizoh. Terus ya udah ada program takfid seperti itu gitu kan. Tapi emang itu masih awam karena di kampung saya itu nggak ngerti mereka takfid itu apa gitu. Nah, alhamdulillah sebulan pas bangunan itu jadi, anak-anak pindah ke pondok. Jadi kontrak itu khusus untuk saya dan suami. Pertama di tengah itu ada mahasiswa karena rumah saya sampai sekarang itu nggak pernah sepi gitu. Ya, selalu kamar-kamar itu saya kasih kayak sekarang kan mahasiswa yang tidak bisa ngekos tapi basic pesantren mau ngajar tinggalnya di saya seperti itu. Nah dari situ sebulan sudah jadi, sebulan lagi tanah wakaf diambil sama yang wakaf. Padahal utangnya 2 tahun. Terus akhirnya saat itu nangis saya itu bukan karena tanah wakaf diambil gitu. Nangis saya itu santrinya dibawa kemana gitu. Makanya malam jam 12 habis sholat tahajud saya SMS ke Ustaz Mansur ya. Kalau saya punya masalah. Lucunya habis launching sama temennya Ustaz Mansur pagi. Habis launching malamnya diambil. Terus kaget kan, udah Al-Fatihah jam. Saya masih ingat jam 5:30 mungkin beliau juga habis kajian SMS. Terus direktur PPR Al-Quran itu Ustaz Armizi itu telepon saya. Win katanya ada masalah. Kok baru di launching kok udah ribut kayak gini. Nah ternyata yang wakaf itu kan mungkin SDM-nya kurang. Berpikir saya dapat bantuan banyak gitu ya. Karena kan saya dekat dengan orang-orang ini ya. Jadi dia takut apa ya, namanya dia nggak muncul gitu, malah nama saya gitu. Padahal bagi saya siapapun namanya yang penting kan Allah itu kan nggak tidur ya. Nah dari situ Ustaz dia nanya, kau punya tanah nggak? Ada tapi masih kredit gitu. Kan nggak boleh kalau masih kredit. Ini kreditnya lunas. Kalau belum lunas dibangun diambil lagi, nangis lagi saya. Nah akhirnya setelah itu Ustaz ya udah saya minta nomor rekening gitu. Saya kira bohongan, dia kan suka ngerjain ya. Saya kira nomor rekening, setengah jam suruh cek ada 50 juta dari kita. Dari Ustaz Mansur. Saya kaget kan, saya juga setengah nggak percaya gitu ya. Kok 50 juta gitu ya. Tadinya beneran, perlu laporan nggak perlu proposal, udah lu bangun deh katanya. Yang penting anak-anak nyaman aja gitu. Waktu itu saya baru yakin ya Allah kalau berjuang jalan kali itu Allah kasih jalan. Padahal saya nggak pernah berpikir kalau dapat 50 juta gratis, tanpa mengajukan proposal gitu. Waktu itu saya nggak tidur sama ya Allah, kau pengen berjuang di jalanmu aja susahnya minta ampun gitu. Sampai saya keluar uang banyak pun tetap saya dihalangi oleh orang-orang seperti itu gitu. Dan itu saya bangun karena saya sama Abi itu paling seneng gitu ya. Kalau ada ini apa sih namanya? Ada orang yang menyemangati kita gitu. Dan kita juga tipikal orang yang ketika ada bantuan kita tuh gimana caranya biar nggak memakan, kita buat yang menyenangkan gitu. Ada saya bikin habisnya 350 juta panjang gitu ya, kayak sekolahan 3 kelas gitu kan, ada buat santri, ada buat monyet gitu kan. Saya datang kan silaturahmi, makasih udah jadi gitu ya. Dia tuh fotonya, jadi marahin, gila kamu uang dari mana katanya, paling 10 juta bisa gede kayak gitu gitu. Terus bilang ya uang dari Allah karena emang saya dulu waktu muda itu diajarin oleh beliau
cara ngitung matematikanya Allah gitu ya. Allah itu kalau kita ngasih 1, Allah kasih 10 seperti itu. Dan percaya tidak percaya sampai hari ini, sampai saya alhamdulillah kemarin juga bisa beli kendaraan roda 4 itu pun karena saya percaya dengan matematikanya Allah seperti itu. Sampai saya di keramik itu pun bukan dugaan, dan ceritanya tuh mengejutkan semua gitu loh. Jalan sampai sekarang alhamdulillah santri yang takfir itu 45, yang pra itu 80, yang banyak itu yang judama ya, kan ikro yang anak-anak kecil saja juga 5, yang hafizahnya 3, karena kita banyak kan perempuan ya, karena saya pengelola perempuan, jadi semuanya perempuan gurunya, yang mungkin juga perempuan. Kalau Abi kan jarang di rumah, jadi saya tuh di rumah tuh kayak ngontrak, karena saya yang bangun. Di sekat-sekat saya cuma dapat 1 kamar, dan emang setiap kamar itu ada kamar mandi. Jadi biar tidak timbul fitnah kalau bolak-balik kan, karena ada suami saya. Alhamdulillah sekarang juga kita doanya, kita lagi bangun juga di belakang gitu. Karena ngerasa udah banyak orang, kita bikin lagi gitu. Karena kasihan kalau suami habis pulang operasi nggak ada waktu istirahat, jadi saya bangun lagi di belakang. Seperti itu. Begitu juga cerita waktu saya pengen keramik. Setahun itu kan nggak pakai keramik, pakai tanah ya, pakai begini. Jadi pas habis berdiri, launching lagi katanya. Lebih parah dibanding launching kemarin kan diambil ya. Ini melaporin polisi. Nah kalau misalnya teman-teman pengen tahu juga saya itu pengeluaran tuh. Karena juga ada di wanita inspirasi Indramayu muncul nama saya. Tentang saya. Kalau kemarin supaya sekali-kali syuting tapi syuting lah muncul. Karena sering saya di live di ngonon lah. tadi ada tentang saya. Nah itu yang lebih parah lagi pas launching bangunan yang saya bangun di tanah saya sendiri. Ceritanya saya undang Habib Ayyub Muhammad bin Yahya, karena kan di nama itu yang terkenal tuh beliau ya, biar jamaahnya pada datang suruh beliau buka rumah tahfidz itu ya. Habis selesai launching, rupanya si Habib itu kan namanya Ustadz ya, kalau ceramah kan ngajak kebaikan, ya kan? Pasti ngasih contoh kalau yang baik itu begini, ya enggak? Kalau yang nggak baik itu begini, kan surga neraka ya kalau orang ceramah kan. Rupanya tersinggung bakal itu, karena kan beda 2 rumah ya, pondok yang dulu saya bangun dengan yang sekarang saya bangun. Itu karena mereka nggak makan pojok sekolahan, itu bangun. Itu dibilangnya apa? Ini dibilangnya apa ya? Kalau melanggar undang-undang apa? Nama baik lah. Sedangkan mereka orang kaya ya bawa mobil juga diprovokasi nih warga-warga atau RT setempat mau ngadu ke polisi. Saya lagi nonton TV tuh. Terus tiba-tiba ibu saya masuk. Kamu tuh kok nyantai aja nonton TV? Kenapa? Karena kita kan kalau udah itu saya pulang gitu kan. Biasanya libur gitu kan, sepi gitu. Terus itu di luar mau pada ngaduin kamu ke polisi, mau menjarain saya katanya. Dalam rangka apa gitu? Ya merusak nama baik katanya. Saya kontak Habib, nanti ada orang mau datang katanya mau ngadu ke polisi. Oh iya, saya siapin karpet merah katanya gitu kan. Karena saya bercanda gitu ya seperti itu. Nah tapi saya Ustadz yang guru saya yang dulu itu ngadang mereka katanya, saya juga ulang nggak tahu kejadian waktu itu. Katanya ngadang mereka menggagalkan orang-orang itu yang melapor polisi. Karena Ustadz kan guru saya itu kebetulan di dinas sosial ya, terus dia ngerti masalah hukum gitu, sarjana hukum juga. Cegah bilang kamu tuh malu-maluin gitu, nanti kamu lucu ke polisi ngaduin judul ceramah. Karena laporannya di BAP-nya mau ngaduin judul ceramah. Kalau judul ceramahnya saya buat, saya dilaporkan. Kalau Ustadz atau Habib yang buat, Habib yang dilaporkan. Terus Habibnya ketawa. Nanti Win kalau kesini, kalau nanya Pak Ustadz judul, mau awalnya Ustadz Habib dulu mau nanya, Bib itu judul ceramahnya siapa yang bikin, dari mana gitu ya. Kalau jawabnya dari saya, berarti saya yang laporkan. Tenang Win, katanya, saya mau jawab itu judul ceramah dari mimpi. Kalau pengen tahu siapa yang ngasih tahu kan dulu saya